Saya lanjutkan ya. Jadi setelah kita memperoleh kekakuan masing-masing segmen dan kita menghitung distribution factor untuk masing-masing titik, dalam hal ini di titik B distributionnya setengah-setengah ya, karena memang kekakuannya itu sama. Dan untuk di titik C dengan cara yang sama, setelah menghitung masing-masing kekakuan di titik C, yaitu hanya BC dan CD, kita memperoleh distribution factor untuk BC itu 1/3 dan CD itu 2/3. Lalu kita menghitung fix and moment di masing-masing balok yang masing-masing segmen balok yang ada bebannya. Untuk segmen AB itu akibat beban terpusat ya. Itu dia perhitungannya menggunakan fix and moment pola seperti begini ya. Untuk segmen BC atau CB yang ini itu dia polanya fix and moment akibat beban merata di sepanjang baloknya menggunakan tabel yang tadi saya perlihatkan. Dan untuk segmen CD tidak ada karena tidak ada beban yang bekerja pada segmen CD tersebut. Lalu kita memberikan proses perhitungan seperti demikian. Ini tadi fix and moment yang baru sudah kita hitungkan. Masing-masing minus 48 dan 48. Di sini untuk segmen AB, di segmen BC minus 96 dan 96. Hati-hati dengan tandanya ya. Ini dia fix and moment min dan plus sesuai dengan tabel tadi. Sementara di sini 0 tidak ada. Lalu kita tuliskan di sini ini DF-nya untuk masing-masing di apa namanya? Di titik B, ini DF BC, ini DF BA, ini DF-nya DF CB ya. Dan ini DF CD ya. Ini 1/3 di sini, 2/3 di sebelah sini ya. Itu dia yang perlu diinformasikan. Oke. Sekarang kita membuka klaimnya. Ini tadi klaimnya sudah kita buat ya, temporary claims. Nah, yang mana yang dibuka? Itu pilihannya bisa dua-duanya. Yang B duluan baru C. Atau C duluan baru B, berganti-gantian. Ini tadi yang saya bilang di awal, kalau ada dua klaim yang harus dibuka, itu nanti prosesnya akan back and forth sampai semuanya seimbang. Jadi dalam hal ini prosesnya klaim B yang dibuka dulu ya. Klaim dibuka, baru kemudian di C ya. Jadi prosesnya kita lihat di B, kita lihat. Nah, ini akibat dari AB di sebelah kirinya ada kelebihan ditambah 48 ya. Di sini berkurang 96 ya. Berarti ini unbalance momennya ini berapa ini? Unbalance momennya berarti 48 kurang 96. Itu berarti min 48. Itulah unbalance-nya. Ya, kalau tadi dia hanya satu yang diklaim, makanya dia tidak kelihatan penjumlahannya di contoh yang pertama tadi. Sebentar saya backtrack supaya kalian ingat ini ya. Karena satu dan ketepatan di sebelah kirinya itu 0. Ya. Nah, ini unbalance-nya minus 48. Kemudian minus 48 itu supaya begitu kita buka akan distribusikan, dan supaya balance kita tambahkan plus 48. Plus 48 itu akan didistribusikan ke kiri dan ke kanannya mengikuti faktor ini. Jadi setengah-setengah, makanya ini plus DF-nya, DMF distributed end moment-nya plus 24 dan plus 24. Sehingga keseluruhan ini harus totalnya sama dengan 0 ya. Jadi artinya minus 48 unbalance momennya,
kita tambahkan plus 48 supaya 0. Dan kemudian didistribusikan setengah ke kiri dan setengah ke kanan tergantung distribution vektornya ya. Itu yang perlu diingat. Nah, kalau carry over moment itu selalu setengah. Ya, itu bedanya ya. Selalu diingat, carry over dari plus 24 itu ke sisi sebelahnya itu selalu setengah. Ini dikirim ke ujung setengah. Oke, kemudian selesai di titik B, kemudian klem di C dibuka. Ya, klem di C dibuka. Nah, kita lihat dia mendapat tambahan 12 tadi dari carry over moment di proses di B, dan sebelumnya sudah ada 96 di situ. Ya, 96. Berarti di sini unbalance momennya berapa? Unbalance momennya berarti plus 96 plus 12, ini berarti 108 plus 108. Nah, berarti kita harus tambahkan minus 108 supaya jadi balance. Nah, minus 108 itu kita bagikan ke kiri dan ke kanannya kembali berdasarkan distribution vektornya. Distribution vector maksudnya factor ya, ini 2/3. Jadi ini dapatnya dari mana? Itu berarti dapatnya 1/3 dari unbalance tadi 108. Kalau ini dapatnya dari 2/3 kali 108, makanya nilainya 36, minus 36 dan minus 72, sehingga total keseluruhan yang ada di C tersebut itu akan 0 setiap prosesnya ya. Lalu kembali di carry over ke sampingnya. Ini minus 36 di sini, minus 18 di titik B. Nah, karena ada kiriman minus 18 di titik B tersebut yang tadinya balance jadi tidak balance lagi. Ya, kemudian kita lakukan prosesnya kembali di titik B tersebut yang mendapat kiriman. Kalau di atas ini kan sudah balance tadi, berarti kelebihannya minus 18. Berarti harus kita tambah 18 supaya balance. Dan 18 itu dibagi ke kiri kanannya menggunakan distribution vector. Distribution vektornya setengah-setengah, makanya ini 9 dan 9. Kemudian di carry over ini ke kirinya setengah dan ke kanannya juga setengah-setengah. Sini selalu setengah-setengah ya. Jadi 4,5 ke titik C. Nah, kembali lagi titik C-nya jadi tidak balance. Nah, ini yang saya bilang tadi back and forth, bolak-balik antara dua titik yang tidak seimbang tadi, yang tadinya sendi atau roll di klem ya. Itu yang menyebabkan prosesnya untuk distributed moment bisa lebih panjang kalau yang di klem itu lebih dari satu. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang berpikir kenapa yang ini tidak dibalikin lagi ke titik B, kan gitu. Balik lagi ke sini. Ingat, karena titik A itu kan jepit. Jepit itu kan bisa menahan momen. Jadi kita tidak carry over ke titik yang sebelahnya. Ya, demikian juga yang di sini tadi, titik tidak didistribusikan kembali. Dia akan menyerap momen karena ini ingat di titik D dan titik A itu kan jepit. Ya. Oke, saya lanjut. Kalau gitu kita sekarang sudah posisi ini ya, carry over. Dan di situ udah kelebihan 4,5. Yang ke atasnya kan tadi di atas ini udah balance. Kelebihannya ini kan udah balance ya, ada 0. Sekarang adalah lebih 4,5. Berarti kita tambahkan minus. Nah, di sini yang kadang-kadang terjadi kesalahan antara plus dan minusnya kadang-kadang bisa terlewatkan. Jadi ingat ya. Kalau ada kelebihannya plus, maka yang ditambahkan adalah minusnya. Dan sebaliknya, kalau ada yang kelebihan minus, yang ditambahkan adalah positifnya. Di titik C ini sudah ada plus 4,5. Kemudian kita bagikan. Kembali lagi menggunakan distribution vektornya. Ini kebagian sepertiganya dari 4,5.
ini kebagian 2/3-nya dari 4,5. Dapatlah di kiri min 1,5, di kiri dan di kanan minus 3. Kemudian dibalik lagi setengahnya, dibagi lagi setengahnya. Dan B kembali tidak balance. Dan prosesnya ini akan dilanjutkan terus sampai kapan? Sampai nilai yang di carry over itu cukup kecil dan kita bisa berhenti. Memang bisa sampai betul 0,000,0, 0, sekian 3 gitu baru dibentikan, tapi itu rasanya terlalu panjang. Dan ini sedikit lagi mungkin, ini 0,76 masih relatif besar. Kita distribusikan kembali setengah-setengah, pakai yang positifnya supaya ini totalnya sama dengan 0. Kemudian kita carry over ke sini setengahnya, carry over ke sini setengahnya, 0,2. Kembali titik C tidak balance ya. Kemudian kita bagi ke sini minus 1/3 dari 0,2 dan ini minus 1/3 dari 2/3. Ini 0,07 dan 0,013. Sebenarnya ini bisa carry over ke sini. Ini carry over ke sini. Tapi kalau kita lanjutkan, itu prosesnya akan tambah lagi. Tapi berhubung di sini sudah lumayan kecil 0,07 ya, kalau udah 0,0 sekian itu rasanya sudah bisa diberhentikan. Jadi berhenti di sini ya, sebelum di carry over kita berhenti di sini. Ya, bisa juga ditambahkan beberapa langkah lagi kalau mau, tapi rasanya ini sudah cukup. Jadi kita berhenti di sini ya, kita putuskan berhenti di tahap ini. Kemudian setelah itu kita jumlahkan momen-momen yang ada di posisi-posisi tersebut. Jadi kita jumlahkan yang ada di sini, dapatnya ya yang ini 37,5. Demikian cara yang sama di masing-masing lokasi dari awal sampai akhir ya, seluruhnya dari awal sampai akhir ini semuanya dijumlahkan ya, di masing-masing dapatlah angkanya minus 31,3 di A, 81,38 di B kiri, angka yang sama di B sebelah kanan, di C sebelah kiri 75,13 plus di C sebelah kanan min 75,13 dan di D 37,5 minus. Nah, satu indikator yang perlu dipahami bahwa ketika kita menjumlahkan di titik yang tadinya diklaim, kiri dan kanannya itu harus nilainya sama ya, seperti ini, dan sama nilainya tapi tandanya akan berbeda, 1 plus 1 min. Ini juga demikian. Kecuali di tempat sendi ya otomatis dia akan menyerap apa adanya. Oke, jadi ini prosesnya. Kemudian dari dua contoh yang sudah kita peroleh tadi, lantas langkah selanjutnya apa? Itu pertanyaan yang kita peroleh. Yang jelas yang sudah kita peroleh adalah momen di ujung-ujung perletakannya. Dan ini adalah sama dengan reaksi momen di D dan reaksi momen di A. Bagaimana dengan efeknya di B dan di C? Yaitu ini adalah momen yang akan di bidang momen, nanti akan kelihatan momen ini di bidang momennya. Nah, sekarang kita adalah diskusinya bagaimana kita melengkapi internal force diagram di bidang geser, bidang momen, setelah kita memperoleh proses momen distribusinya sudah berakhir. Ya, itu diskusi kita bagaimana mendapatkan reaksi peletakan dan diagram geser dan momennya. Baik yang di contoh pertama tadi ini dan juga akan kita lanjutkan di contoh yang kedua ini. Ya, ini akan saya jelaskan bagaimana proses mendapatkannya. Oke, kita lanjutkan di sheet yang berbeda supaya lebih jelas prosesnya.